bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang diminta oleh bosnya untuk melakukan pengurusan jenazah, dan dia menyanggupinya. Ia melakukan prosedur pengurusan jenazah di mana sebelum dimasukkan ke dalam peti untuk dikremasi, jenazah itu harus dihias dengan cantik. Dan saat itu, aku pikir jenazahnya adalah perempuan, ternyata laki-laki. Lalu kita diperlihatkan kilas balik sebelum pria itu menjadi pengurus jenazah. Namanya adalah Daiko Kobayashi. Adalah seorang pemain selo di sebuah orkestra. Menjadi pemain selo adalah impiannya sejak kecil. Ia bahkan baru membeli sebuah selo yang harganya nyaris belasan juta won, dan dia masih punya hutang yang bahkan tidak diketahui jumlahnya oleh istrinya. Tetapi tiba-tiba sebuah kabar membuatnya membatu. Karena orkestra mereka dibubarkan. Ia menjadi pengangguran dalam sekejap. Ia tak mungkin masuk ke orkestra lainnya karena ia tidak punya cukup bakat. Pada saat melamar istrinya dulu, Mika Kobayashi, dulu ia mengatakan akan mengajak istrinya ke berbagai negara melihat penampilannya. Tetapi ia malah berakhir menjadi pengangguran. Dalam kegalauannya, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Yamagata, dan istrinya dengan setia mengikuti keputusan suaminya. Ia kembali ke rumah lamanya, satu-satunya peninggalan ibunya yang membesarkannya sebagai ibu tunggal. Sang istri juga terlihat bahagia tinggal di sana. Sebuah rumah di mana lantai satunya adalah sebuah kafe yang dulu dijalankan ayah Daiko, yang kemudian meninggalkan keluarganya saat ia masih kecil. Suatu hari saat makan malam, ia melihat sebuah iklan pekerjaan di koran, dan ia tertarik melamar di sana karena syaratnya sangat mudah. Tidak membutuhkan pengalaman kerja sama sekali dan gajinya juga lumayan. Karena di sana tulisannya adalah departure atau keberangkatan, ia berpikir kalau itu adalah agen travel atau sejenisnya. Keesokan harinya ia berangkat ke alamat yang dimaksud tanpa tahu jenis pekerjaan apa yang ia lamar. Selagi menunggu bos datang, ia melihat ke sekitar kantor itu dan merasa agak aneh. Kenapa ada peti mati di sana? Ia pun bingung. Saat wawancara, bos yang dimaksud bahkan tidak membutuhkan riwayat hidupnya. Ia hanya bertanya apakah Daiko akan bekerja keras. Dan karena jawabannya adalah iya, maka Daiko langsung diterima. Bahkan langsung dibuatkan kartu nama dan digaji di hari pertamanya. Pekerjaan Daiko adalah pengurus jenazah. Di agen pengurus jenazah itu hanya ada 2 orang. Bosnya yang bernama Sasaki Namai dan satu karyawannya yang bernama Yuriko Uemura. Sasaki mempunyai mata yang bagus menilai seseorang dan berpikir Daiko akan cocok dengan pekerjaan ini, makanya ia langsung menerimanya. Tetapi keputusan bertahan atau tidak itu ada di tangan Daiko. Daiko bisa mencobanya, dan kalau ia merasa tidak cocok, ia bisa keluar. Hal pertama yang mereka lakukan setelah Daiko diterima adalah membuat video pengurusan jenazah di mana Daiko menjadi mayatnya. Daiko merahasiakan hal ini dari istrinya, Mika. Ia berbohong kalau ia bekerja di agen travel. Pekerjaan pertama Daiko ternyata lebih berat dari yang dibayangkan. Bahkan Sasaki mengakuinya kalau Daiko melakukan hal berat untuk pekerjaan pertamanya. Apa itu? Mereka mengurus jenazah seorang nenek yang tinggal sendirian, yang sudah 2 minggu meninggal. Tentu saja sangat bau dan Daiko tak berani melihat mayat itu. Ia bahkan muntah-muntah saat melakukan tugasnya. Setelah pekerjaan pertamanya, Sasaki menyuruh Daiko libur beberapa waktu. Karena ia tahu betapa sulitnya melihat itu di hari pertamanya. Dan Daiko sejak saat itu menjadi murung. Ia terus terbayang dan bahkan mual kalau melihat daging. Ia sangat lama mengambil libur dan tidak berangkat bekerja karena menghabiskan waktu merenung apakah ia benar-benar cocok dengan pekerjaan ini. Malam itu ia memainkan selo lamanya dan musiknya benar-benar indah. Tetapi tersirat kesedihan di dalamnya. Selagi Daiko memainkan selonya, kita diperlihatkan kenangan masa lalunya bersama ayah dan ibunya. Dulu, mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayahnya pernah memberinya sebuah batu, dan ia memberikan juga pada ayahnya. Ia terlalu kecil saat ayahnya meninggalkannya, jadi ia tak ingat wajah ayahnya lagi. Ada suatu malam di mana ia dan istrinya mengobrol. Ia pikir ibu Daiko pasti selalu menyukai ayah Daiko selama ini.
Jika tidak, maka ibunya sudah membuang semua koleksi musik ayah Daigo atau merenovasi kafe mereka. Meski Daigo tidak mempercayai hal itu, Sasaki, bos Daigo, terlihat sangat menyukainya. Jadi saat ada pekerjaan baru, Sasaki sengaja menjemput Daigo, dan mereka pun mengurus jenazah di sebuah rumah. Di sini Daigo hanya melihat Sasaki yang bekerja, mengganti baju jenazah dan membuat jenazahnya cantik dengan meriasnya. Awalnya, karena mereka terlambat, tuan rumah sangatlah marah. Saat jenazah sang istri dihias, sang suami sama sekali tidak meneteskan air mata. Ia terlihat diam tanpa ekspresi, sementara sang cucu terus menangis. Bahkan cucunya tahu lipstik kesayangan neneknya untuk dipakaikan. Tetapi setelah jenazah masuk ke peti, barulah sang suami menangisi istrinya. Sebelum Daigo dan Sasaki pergi, ia berterima kasih kepada mereka berdua. Daigo merasa pekerjaannya dihargai. Sejak saat itu Daigo mulai bisa bekerja sendiri. Kalau mereka mendapat 2 job di saat yang sama, Daigo sudah bisa melakukannya sendirian. Ia bahkan harus berangkat tengah malam untuk pekerjaan itu. Ia sudah terbiasa dan Yuriko bahkan menggodanya. Sepertinya Daigo sudah mulai menyukai pekerjaan ini. Tapi masalah baru dimulai lagi saat desas-desus mengenai pekerjaan Daigo mulai menyebar di desa. Bahkan teman baiknya tidak menyukai pekerjaan Daigo dan meminta Daigo berhenti dari pekerjaan itu. Istri Daigo juga mengetahui pekerjaan Daigo. Ia melihat rekaman video pengurusan jenazah yang dulu direkam Sasaki dan Daigo. Ia ternyata juga sudah mencari tahu semuanya mengenai pekerjaan Daigo. Ia malu pada pekerjaan suaminya dan ingin suaminya bekerja dengan pekerjaan yang normal saja. Ia bahkan tidak mau disentuh karena merasa jijik akan Daigo. Ia mengatakan akan kembali ke rumah ibunya. Daigo bisa menemuinya jika Daigo sudah keluar dari pekerjaannya. Setelah kejadian itu, Daigo masih melakukan pekerjaannya dan bertemu dengan banyak orang dan berbagai reaksi keluarga akan kematian. Ada yang bersikap baik, ada yang bersikap tidak baik. Di sebuah keluarga bahkan mengatakan kalau pekerjaan Daigo adalah pekerjaan rendahan, di mana tidak ada yang mau melakukan pekerjaan itu. Jika bekerja dengan pekerjaan itu, artinya sudah tidak ada pilihan lain. Intinya bagi mereka itu adalah pekerjaan paling rendah. Daigo mendengar hal itu, kembali berpikir ulang untuk melanjutkan pekerjaannya atau tidak. Pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti. Ia ingin memberitahu Sasaki-san akan hal itu. Tetapi keduanya malah mengobrol lama. Dan Sasaki menceritakan bagaimana ia pertama kali terjun ke pekerjaan itu. Bahwa jenazah pertama yang ia urus adalah jenazah istrinya sendiri. Pembicaraan mereka sederhana tetapi dalam. Hal ini membuat Daigo melupakan niat awalnya untuk berhenti. Waktu pun berlalu dan Daigo tidak jadi keluar dari pekerjaannya. Ia terus melakukan pekerjaan itu, meski orang tidak menyukainya. Meski ia dipandang rendah, tapi ia melakukan pekerjaannya dengan tulus. Setidaknya masih ada yang berterima kasih kepada mereka karena melakukan pekerjaan dengan baik. Ia bertemu banyak orang, banyak jenazah dengan kisah yang berbeda-beda. Cara orang memandang mereka juga berbeda-beda. Daigo tidak memiliki teman dan hanya menghabiskan waktu bersama Sasaki dan Yuriko, bahkan saat malam Natal. Kadang Daigo memainkan selonya dan kita diperlihatkan kenangan-kenangan Daigo saat ia melakukan pekerjaannya. Ia mengurus berbagai jenazah dan melihat bagaimana keluarga menghadapi kematian itu. Dari sana kita melihat Daigo berubah menjadi jiwa yang lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Suatu hari istrinya kembali ke rumah dengan kabar bahwa ia sedang hamil. Daigo sangat senang mengetahui kabar itu. Tetapi istrinya masih belum menyerah. Ia tetap ingin Daigo berhenti. Karena Daigo akan kesulitan menjelaskan kepada anak mereka nantinya mengenai pekerjaan Daigo. Anak mereka pasti akan malu. Tetapi Daigo sepertinya memang tidak punya niat untuk berhenti karena ia sudah menemukan tempatnya dan saat itulah mereka mendengar kabar kalau nenek pemilik pemandian umum meninggal dunia. Sebelumnya sebenarnya kita diajak melihat cerita nenek pemandian umum yang masih terus bekerja mengurus pemandian meski ia sudah tua. Ia bahkan menolak saat anaknya ingin menjual tempat itu karena selagi ia masih bisa berdiri, ia ingin terus bekerja. Nenek pemandian itu mengenal Daigo sejak kecil dan putranya adalah teman Daigo yang dulu menyuruh Daigo berhenti dari pekerjaan memalukan itu. Malam itu Daigo membawa istrinya bersamanya ke rumah duka dan ia mengurus jenazah nenek itu sendirian. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik dan terlihat terhormat. Di sanalah
Teman Daigo, anak dari nenek pemilik pemandian umum dan istri Daigo, Mika, melihat langsung bagaimana Daigo bekerja. Dan itu bukanlah sebuah pekerjaan memalukan, karena itu adalah pekerjaan yang hanya orang-orang terpilih yang mampu mengerjakannya. Orang itu harus memiliki jiwa yang kuat untuk melakukan pekerjaan itu. Dan istrinya pun mulai menerima pekerjaan suaminya. Daigo mengajak Mika ke pinggir sungai dan memberikan sebuah batu kepadanya. Daigo mengatakan dulu orang menggunakan batu tersebut sebagai surat. Kalau batu itu licin artinya dia baik-baik saja, kalau kasar artinya dia sedang gundah. Di akhir film ini kita melihat ayah Daigo. Sebuah surat datang ke rumah menyampaikan kabar kematian ayah Daigo. Tapi Daigo menolak menemuinya karena selama ini ayahnya tidak peduli padanya. Ayahnya kabur dari rumah dengan pelayan kafe miliknya dulu. Dan kenapa lagi Daigo harus menemuinya? Saat itulah kita mendengar kisah lain, Yuriko. Pada awal film, Yuriko pernah mengatakan awal mula ia terjun ke pekerjaan ini adalah karena Sasaki menemukannya saat mengurus jenazah nyonya pemilik bar tempat ia bekerja. Ternyata dulu Yuriko melakukan hal yang sama dengan ayah Daigo, kabur dengan pria lain dan meninggalkan anaknya. Ia selama ini merindukan putranya, tetapi ia tidak bisa menemuinya. Karena itu ia mungkin bisa mengerti perasaan ayah Daigo dan ingin Daigo menemuinya. Meski awalnya menolak, tetapi selama ini Daigo memang selalu memikirkan ayahnya, yang artinya dia merindukan ayahnya. Pada akhirnya Daigo berangkat bersama istrinya, Mika. Ayah Daigo selama ini hidup sendirian, bekerja sebagai nelayan. Tidak ada yang mengurusnya dan bahkan hanya satu buah kotak barang peninggalan ayahnya. Daigo tidak mengerti kenapa dulu ayahnya meninggalkan mereka dan pada akhirnya hanya tersisa satu kotak saja. Ayahnya harusnya bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Hari itu Daigo datang sebagai anggota keluarga, bukan pengurus jenazah. Tim pengurus jenazah datang dan mereka sama sekali tidak melakukan seperti yang Daigo biasa lakukan. Tidak ada mengganti pakaian, tidak ada menghias, malah langsung dimasukkan ke peti. Tentu saja Daigo tidak mau. Pada akhirnya, Daigo lah yang melakukan pengurusan jenazah sendiri dan ia sangat kaget saat menemukan tangan ayahnya menggenggam sesuatu. Itu adalah batu yang dulu diberikan Daigo 30 tahun lalu. Batu itu pada akhirnya diwariskan kepada calon bayinya kelak. Dan demikianlah alur film Departures.